Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Selamat datang di acara webinar Trimegah Sekuritas bersama Trimegah Asset Management. Perkenalkan, saya dengan Alifah Gina Maharani yang akan menjadi moderator pada acara webinar di sore hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ini kita akan webinar di sore-sore yang mendung-mendung, yang mungkin kayaknya di beberapa daerah juga sudah hujannya cukup deras nih. Semoga tetap semangat ya, tetap semangat kita mendengarkan penjelasan dari narasumber-narasumber kita terkait topik yang lagi cukup hangat nih saat ini. Baik, Bapak Ibu, tema kita di sore hari ini itu adalah menakar arah reksadana pendapatan tetap. Seperti yang Bapak Ibu ketahui juga ya, saat ini sedang berlangsungnya konflik geopolitik yang cukup panas ya Bapak Ibu antara Amerika dengan Iran, yang tentunya akhirnya terdapat impact pada reksadana pendapatan tetap kita atau mungkin kondisi yield obligasi di Indonesia, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sore hari ini kita akan membahas dan menggali lebih dalam bersama narasumber-narasumber hebat kita tentang kondisi ke depan tuh seperti apa sih Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita mulai webinarnya Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan peraturan yang akan kita sepakati bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk ground rules-nya Bapak Ibu, yang pertama, jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa meng-drop pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A dan disampaikan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa. Jadi sebagai contoh, nama seperti ini ya, Alifah, strip pertanyaan untuk siapa? Untuk Pak Hasbi, atau mungkin untuk Pak Fahrul, atau mungkin untuk Pak Adi, narasumber kita. Lalu yang terakhir baru strip lagi pertanyaannya. Seperti itu. Jadi tolong disampaikan juga pertanyaan ingin ditanyakan kepada siapa, dan jangan lupa menyampaikan nama Bapak Ibu juga. Lalu yang kedua Bapak Ibu, untuk pertanyaan akan dipilih oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber. Jadi ntar tidak semua pertanyaan akan kami jawab ya Bapak Ibu, melihat keterbatasan waktu gitu. Jadi ntar akan kami pilihkan yang dimana kami rasa akan paling tepat sesuai dengan tema dan kondisi market kita saat ini, seperti itu. Lalu jangan lupa juga Bapak Ibu semangat nih nanyanya, karena ntar akan ada souvenir yang menarik dari Trimegah Asset Management dan Trimegah Sekuritas untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya terpilih dijawab oleh narasumber, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa menunggu lebih lama lagi, di tengah-tengah kita sore hari ini sudah ada 3 orang narasumber yang sangat hebat untuk kita berdiskusi lebih jauh ya tentang kondisi market kita di sore hari ini. Yang pertama itu ada dengan Bapak Hasbi Sukaton selaku Head of Mutual Fund Strategy and Partnerships Trimegah Sekuritas. Yang kedua ada Bapak Fahrul Fulvian selaku Head of Fixed Income Research and Chief Economist Trimegah Sekuritas. Yang ketiga ada Bapak Adi Gemilang Gumiwang CFA selaku Head of Fixed Income Trimegah Asset Management. Oke, selamat sore Bapak-bapak, selamat sore Pak Hasbi, Pak Fahrul dan Pak Adi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Baik, nah ini apa kabar Bapak-bapak semua? Selamat sore, kabar baik. Alhamdulillah baik. Baik. Kabar baik Bapak ya. Ibu. Siap. Nah, ini bisa dibilang nih salah satu webinar yang ditunggu-tunggu nih Pak. Ini sangat ditunggu-tunggu ya, melihat kita kondisi market seperti ini. Investor-investor nih sepertinya pengen tahu langkah selanjutnya tuh harus apa. Jadi makanya di sini Trimegah Sekuritas hadir bersama dengan Trimegah Asset Management. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah meluangkan waktunya. Jadi kita akan ngobrol bareng nih Bapak Ibu, Bapak-bapak terkait concern-concern dari nasabah. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin bisa jadi belum terlalu terjawab ya oleh nasabah-nasabah atau investor-investor kita. Oke, baik, mohon izin. Yang pertama saya mohon izin untuk mulai dengan Bapak Hasbi Sukaton dulu. Selamat sore Pak Hasbi. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Hasbi. Siap, Pak Hasbi. Ini untuk kita buka dulu ya, kita buka dulu sesi webinar sore hari ini. Kira-kira boleh tahu nggak nih Pak, kenapa webinar kita ini temanya di sore hari ini itu adalah menakar arah reksadana pendapatan tetap. Kenapa tema ini Pak yang diangkat?
Ya, baik. Terima kasih, Alifa. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pertama sudah meluangkan waktu ya kita bisa ngobrol-ngobrol sore ini. Sebenarnya saya baru sadar gitu waktu tadi baca-baca lagi judul webinar kita ya, menakar arah reksadana pendapatan tetap. Ini kayaknya judulnya juga agak bingung ya, sesuai sama kondisi marketnya gitu ya, uncertain ya. Harusnya arah nggak ditakar ya, arah ditebak mau kemana gitu. Kalau menakar tuh ukuran ini. Ini saya bikin judul sih, jadi kelihatan bingung juga sebenarnya. Tapi kurang lebih intinya gitu ya. Kita memang karena bisa dibilang kalau misalnya orang invest di capital market, salah satu risiko yang harus kita kenalin adalah dikenal dengan risiko pasar gitu ya. Nah, risiko pasar ya, apa itu risiko pasar? Adalah risiko kalau paling gampang naik dan turunnya aset finansial yang kita punya gitu ya. Itu salah satu risiko pasar gitu kan. Nah, di-trigger oleh apa? Oleh banyak hal ya, termasuk yang kita lihat sekarang geopolitik ya, makroekonomi gitu ya, kondisi fiskal kita dan segala macam itu juga mempengaruhi gitu ya. Tapi ini rasanya tahun ini kayak semuanya berbarengan gitu. Nanti Om Fahrul yang mungkin bisa kasih lebih detail lagi. Jadi kita seperti disuguhi suatu kondisi yang menunjukkan ya ini kita sedang menghadapi geopolitical risk yang sangat besar, dan disinilah sebenarnya stress test kita melihat bagaimana investasi khususnya di reksadana pendapatan tetap, itu poinnya kan. Jadi saya rasa ini berita jeleknya udah jelek banget gitu, karena perang tuh hampir nuklir gitu ya. Hampir nuklir yang ya walaupun hari ini ada good news ya, gencatan senjata nggak tahu nih ya seberapa sustain dan segala macam, tapi disinilah kita ngelihat risiko pasar itu benar-benar terjadi dan seperti apa impactnya gitu. Nah, kenapa saya pilih tema terkhusus tentang reksadana pendapatan tetap? Karena ada data yang menarik juga nih. Total dana kelolaan reksadana di industri itu tahun lalu dan tahun ini saya rasa itu masih tumbuh cukup signifikan ya. Dana kelolaan reksadana kalau kita lihat dari data OJK itu saat ini sudah di 700 triliun. Sementara per Februari kemarin itu 266 triliunnya itu ada di reksadana pendapatan tetap, Alifa dan Bapak Ibu sekalian. Artinya 38% dari total dana kelolaan reksadana di industri itu ada di reksadana pendapatan tetap. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik yang kita cermatin. Berarti bahwa banyak dari kita investor itu memang menempatkan dana yang cukup signifikan itu di instrumen ini, dan bisa dipahami kenapa, karena dari kita ngobrol dengan banyak nasabah juga gitu ya yang menempatkan dananya reksadana pendapatan tetap, ini adalah investasi yang memang mereka siapkan untuk sebenarnya kalau saya ngobrol bukan juga jangka pendek sih, banyak kan mereka naruh di sini untuk jangka panjang juga, tapi ini kayaknya dana-dana yang harus disayang banget gitu ya, kepengennya dana-dana yang dapat return yang sustain, nggak mau terlalu berisiko tapi setidaknya konsisten ada di atas deposito rate ya. Kalau returnnya nggak lebih bagus dari deposito, ngapain diresikokan gitu ya, intinya gitu lah. Nah, tapi nanti akan menarik pembicaraan kita karena pasti Bapak Ibu sekalian dan kita semua pengen mendengar dengan kondisi yang luar biasa kemarin gitu ya terjadi, itu sebenarnya impactnya itu seberapa fatal gitu terhadap kita punya market obligasi dan khususnya juga reksadana pendapatan tetap. Tapi ibarat kita menghadapi sebuah badai di laut gitu ya, kita ngomonglah badai di samudra, tentu saja ada dua hal yang membuat kita bisa survive. Pertama, pilihan kendaraan kita itu harus tepat gitu ya, kapalnya harus kuat dan tepat gitu ya. Kedua adalah nakodananya juga harus benar gitu, strategi kita berlayar itu juga harus tepat gitu. Jadi itu yang akan nanti mungkin Om Adi juga akan banyak cerita ya, Pak Adi akan banyak cerita di situ bagaimana strateginya,
vehicle apa yang dipakai atau produk-produk mana yang menjadi pilihan. Kemudian kedua, yang berikutnya lagi adalah pertanyaan gini, banyak nasabah itu bertanya, oke, sebenarnya di kondisi sekarang di pasar saham kan juga uncertainty-nya pasti sangat tinggi ya. Apakah ini saatnya sebenarnya memperbesar porsi di fixed income fund gitu? Takutnya kondisi equity fund ini masih akan lebih lama lagi gitu. Tapi muncul pertanyaan juga, apakah reksadana pendapatan tetap itu instrumen yang paling tepat sekarang gitu, karena juga terjadi volatilitas walaupun kecil ya. Artinya orang bertanya-tanya apakah ini sudah, jadi kalau kita ngomong badai gitu ya, badai di obligasi ini itu apakah sudah menjelang berhenti gitu. Kadang-kadang investor itu kan ada dua sisi ya. Ada yang mereka yakin ketika sudah tenang kemudian baru dia invest, atau yang coba ngambil opportunity menjelang tenang gitu. Karena biasanya kalau mau cari peluang cuan lebih gede itu di saat-saat seperti itu, di saat mungkin semua berita buruk sudah terkonfirmasi, downside risk-nya sudah limited, nah orang ngambil peluang di situ kan gitu kan ya. Kemudian jadi kapan nih tenangnya gitu. Kemudian berikutnya lagi, bagi Bapak Ibu sekalian yang sekarang sudah punya reksadana pendapatan tetap, apakah ini momen yang tepat untuk misalnya justru turunkan risiko pindah ke reksadana pasar uang, atau justru nambah pendapatan tetapnya, atau ke saham? Nah itu banyak pertanyaan yang sifatnya seperti itu. Tapi saya melihat ada satu optimisme di banyak investor kita juga. Dalam kondisi seperti ini banyak nasabah yang masih yakin bahwa bisa dapat cuan yang lumayan nih di capital market gitu ya. Tapi gimana caranya? Nah itu poinnya, Khalifah. Sorry, saya mungkin agak panjang lebar sesuai dengan tema yang sangat uncertain. Jadi karena begitu banyak pertanyaan, tapi nanti mudah-mudahan Pak Fahrul dan Pak Adi bisa menjawab. Itu kurang lebih Khalifah. Baik, terima kasih banyak Pak Hasbi. Nih yang menarik nih Pak, yang saya ambil dari kalimat Bapak ini tadi yang Bapak sampaikan ya, itu adalah yang pertama, pilihan kendaraan harus tepat. Nah di sini berarti secara tidak langsung bisa kita bilang ya Pak ya, sesuai dengan tema kita, apakah sebenarnya reksadana pendapatan tetap ini bisa reksadana pendapatan tetap atau RDPT, apakah bisa menjadi pilihan kendaraan yang tepat nih untuk nasabah. Lalu yang kedua, dengan kondisi uncertain yang tinggi juga seperti ini, dibutuhkan nahkoda yang handal juga ya Pak ya, nahkoda yang handal juga gitu ya Pak ya, seperti itu. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hasbi pembukaannya. Jadi ini udah mulai terarah ya Pak ya. Kira-kira arah pembicaraan kita nih dilanjutkan oleh Pak Fahrul sama Pak Adi nih ke arah mana gitu ya. Oke, baik Pak Hasbi. Terima kasih banyak. Oke, saya mohon izin lanjut ya Pak Hasbi. Terima kasih atas point of view yang menariknya. Nah ini saya mungkin mohon izin melanjutkan untuk membedah point of view Bapak tadi dengan Pak Fahrul selaku pembicara kedua kita. Oke, halo Pak Fahrul. Iya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, oke Bapak Ibu investor, saya ingin memperkenalkan pembicara kedua kita dengan Bapak Fahrul Fulvian selaku Head of Fixed Income Research and Chief Economist Trimegah Sekuritas. Oke, baik Pak Fahrul. Ini kalau boleh jujur view-nya Pak Fahrul nih dinanti-nanti nih oleh seluruh nasabah nih Pak Fahrul. Iya, Oke, baik. terima kasih Mbak Alifah ya. Siap. Nah ini baik Pak Fahrul. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Pak. Saya persilahkan waktu kepada Bapak untuk menceritakan kondisi market obligasi kita ya di saat ini seperti apa. Mungkin ngobrolnya sehabis Bapak ceritakan dulu, baru ntar mungkin saya banyak nanya-nanyanya nih. Mungkin kepada Pak Fahrul saya persilahkan Pak. Oke, saya izin cerita ya, saya izin share screen dulu sebentar. Oke. Siap, dipersilahkan Pak. Mungkin sama-sama udah kita ketahui perang Amerika-Iran itu adalah hal yang paling dilihat-lihat ya sama sama berbagai macam investor, baik equity ataupun bonds. Itu pada dasarnya saya mau cerita dulu apa yang sudah terjadi
yang diakibatkan oleh meningkatnya eskalasi US-Iran. Nanti aku cerita juga apa yang akan terjadi kalau eskalasinya turun. Ini kan eskalasinya udah turun ini. Kita mau cerita, kalau ada perang ini masih lanjut, itu membuat harga minyak itu naik. Harga minyak itu naik. Yang saya lihat sekalipun ada ceasefire, harga minyak secara taktikal akan turun. Tapi apakah akan kembali ke harga yang dulu? Saya lihat tidak. Paling rendah saya percaya harga minyak ini ada overshoot, jatuh ke bawah 75. Mungkin Bapak Ibu 75, tapi akan membal lagi kembali ke 90. Itu membuat satu hal ini yang lagi kita kejadian sekarang. Ini yang membuat market kita kenapa berat nih ada momen dolarnya naik lagi. Nah, kalau kemarin-kemarin kan dolarnya turun, nih dolar indeksnya kenapa naik lagi zaman oil. Yang lagi kejadian itu Bapak Ibu bukan gara-gara Amerikanya bagus. Ini terjadi dolar itu naik gara-gara petrodolar. Gara-gara harga minyak naik, yang terjadi itu adalah sangat banyak central bank sentral yang hendak mempertahankan currency negaranya, itu jual emas Bapak Ibu. Karena itu kemarin harga emas itu turun. Jual emas, beli minyak. Itu untuk central bank. Kalau untuk SWF berbagai negara, SWF-nya Qatar, SWF-nya Norwegia, di berbagai macam negara, itu semuanya lagi pada menjual nih sampai kemarin ya, waktu eskalasinya tinggi, mereka jual posisi mereka di fund-nya, Pak. Fund-fund mereka ada subscribe di BlackRock, banyak di private credit. Itu yang menyebabkan kemarin banyak situation liquidity crunch, itu membuat semuanya rame-rame beli minyaknya dalam dolar. Itu yang lagi kejadian. Nah, kalau seandainya US-Iran war ini tiba-tiba selesai, ini kan lagi ini kita lihat, dalam jangka pendek, trade bahwa harga minyak ini naik, harus beli dolar, ini akan berakhir, ini akan turun, tapi kondisinya itu adalah yang akan kejadian itu adalah pressure di emerging market itu masih akan terjadi. Itu yang kejadian. Yield dari awal tahun itu sudah pada naik ya, terutama yieldnya yang jangka pendek. Jadi kita udah lihat harga minyaknya naik. Terlepas harga minyaknya akan settle di berapa Bapak Ibu, kalau kami percaya keseimbangan baru harga minyak itu 90 sampai 100. Yang lagi kejadian, nah saya mau cerita dulu nih. Biasanya ini bertahun-tahun selalu kejadian, rupiah itu overshoot dulu Bapak Ibu. Nanti aku akan cerita kenapa rupiah ini overshoot dan kenapa saya tidak takut. Saya lihat rupiah akan lewat 17.000 pasti dan akan terjadi, tapi tidak akan selamanya di 17.000. Saya lihat rupiah itu akan overshoot dulu ke 17.200 sampai 17.500. Sekarang sudah di 17.100-an. Kalau menurut kami sudah tidak terlalu jauh lagi. Ada alasannya kenapa rupiah ini selalu harus lompat dulu sebelum stabilize. Saya lihat ini akan bikin yield obligasi itu masih naik. Tapi kalau dari awal tahun, downside-nya saya lihat sudah tidak terlalu banyak. Tapi dampak yang udah kejadian di market kita sampai kemarin-kemarin Bapak Ibu, likuiditas itu habis, kering. Makanya ketika hari ini saham ada recovery, naiknya pun akan tiba-tiba gila-gilaan karena likuiditasnya masih kering karena Bank Indonesia masih menaikkan rate SRBI. SRBI terakhir kemarin itu sudah 5,59% rate-nya. Ini yang lagi kejadian sekarang, likuiditas itu habis. Nah, ini pertanyaannya. Seharusnya sebelum cerita detail, saya mau cerita view saya dulu. Saya lihatnya pasar obligasi apakah masih ada resiko? Masih ada mungkin sebulan 2 bulan ke depan, tapi apakah downside-nya banyak? Saya lihat downside-nya juga sudah tidak terlalu banyak karena setelah ini pasar akan hidup dalam keseimbangan baru, hidup dalam persepsi baru, di mana konflik antara Amerika Serikat dengan berbagai macam negara itu kemungkinan akan dilihat permanen. Kemarin ada shock. Biasanya itu Bank Indonesia akan cenderung mengetatkan likuiditas, sudah terjadi. Tapi ketika itu dilihat permanen, likuiditas akan kembali, itu akan mengembalikan lagi harga aset, bikin yield turun lagi, indeks harga saham gabungan naik lagi, itu yang lagi kita tunggu. Nah, at the moment, kita kondisinya sekarang itu masih wait and see, walaupun saya melihat
downside-nya sudah tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Karena Donald Trump juga aware ongkos perang itu mahal. Setengah bulan 12 miliar dolar, 1 bulan 25 miliar dolar. Wah, kalau nambah lagi, kalau ground troop estimasinya ada sekitar ongkosnya bisa 3 triliun dolar, tidak kuat Bapak Ibu. Saya lihat itu, makanya tapi yang kita lihat ini problem dan juga gejolak di Middle East akan cenderung permanen, itu yang akan kita lihat. Apa vulnerability Indonesia? Nah, ini akan kita lihat, ini ada beberapa hal yang orang pada tunggu. Indonesia itu memang kita ada terkait dengan impor LPG, impor minyak, dan terutama sulfur. Sulfur itu 70% kita ambil dari Middle East, dan memang yang lagi kita tunggu-tunggu, harga minyak naik 10 dolar, itu akan meningkatkan defisit kita 68 triliun rupiah. Ini yang akan kita lihat, ini concern ini Bapak Ibu, kita cerita negatif. Sebagian besar kalau menurut saya saat ini sudah price in Bapak Ibu, sudah price in. Lalu isunya di market Indonesia saya lihat tinggal satu hal lagi, yakni terkait dengan nilai tukar rupiah. Saya akan cerita apa kondisinya itu terkait nilai tukar rupiah ini yang akan sangat material. Tapi sebelum itu saya akan cerita terakhir itu tentang minyak. Pada dasarnya kalau secara balance energi, Indonesia itu energi surplus Bapak Ibu. PR-nya bagaimana kita bisa memindahkan dari minyak dan juga LPG ke tenaga batubara. Batubara kita surplus besar. Ini PR yang harus dilakukan pemerintah. Ada pertanyaan kenapa pemerintahnya santai sekali? Kalau kita lihat ya, ada kondisi yang menarik bahwa ada dua hal. Yang pertama, supply dari tangki-tangki minyak yang besar di Singapura, itu minyak light distillate, ini setara pertalite dan middle distillate, itu masih di atas rata-rata, Ini yang membuat sampai saat ini supply kita aman. Pertanyaannya adalah kenapa Filipina dan Australia itu sampai di BBM-nya ngantri, Indonesia nggak seperti itu. Di sini terjadi perbedaan terkait dengan struktur pasar BBM retail, Bapak Ibu. BBM retail kalau di Indonesia hanya dikuasai beberapa pemain besar, Pertamina, AKR, dan beberapa pemain saja. Itu membuat margin distribusi dari bensin ini tinggi, itu membuat pemain-pemain besar ini bisa menyimpan inventory, Bapak Ibu. Inventory inilah yang daya tahannya lebih dari 1 bulan. Nah, itu yang kejadian. Di satu sisi, kalau yang persaingan sempurna seperti di Australia, marginnya super tipis, distribusi BBM mungkin hanya 1,5-2% saja, itu membuat inventory-nya just in time, begitu ada shock, tidak ada bantalan. Jadi aku lihat itu yang membuat Indonesia sebenarnya lebih santai, tapi kita harus lihat bagaimana juga aksi yang dilakukan pemerintah setelah ini, karena pemerintah harus mengutamakan ketahanan energi dan pangan. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi situasi sekarang itu dengan lebih baik. Jadi berapa yang akan meningkat? Ekspektasi defisit ini yang menyebabkan yield kemarin naik. Ekspektasi defisit itu meningkat, menurut kita lihat dari kalau solar dan pertalite tidak ada kenaikan harganya, akan naik defisit Indonesia sekitar 215 triliun, dan ini yang sampai saat ini menjadi pemberat dari pasar obligasi. Nah, apa yang bisa berubah Bapak Ibu? Saya punya pandangan pasar obligasi apakah masih bisa ada koreksi, itu mungkin. Tapi ada dua hal yang saya lihat harus kita perhatikan yang bisa jadi turning point dalam beberapa bulan ke depan. Yang pertama, saya mau cerita soal rupiah dulu Bapak Ibu. Mungkin yang udah follow Trimegah bertahun-tahun itu bosan, saya selalu cerita cara Bank Indonesia memanage rupiah itu selalu terkait dengan kondisi di mana kalau ada gejolak global, keputusan politik itu seringkali membuat adjustment harga BBM itu lama Bapak Ibu. Kan kita lihat ya, harga BBM kita belum dinaikkan. Kalau berdasarkan teori ekonominya dan itu sangat fit dengan biasa kejadian di rupiah, ada teori yang namanya kalau belajar ekonomi itu down boost overshooting. Kalau ada inflasi di luar negeri, perubahan harga yang
ke dalam negeri itu tidak langsung dirubah Bapak Ibu. Berarti di Amerika sudah lebih mahal harga bensinnya, Malaysia sudah lebih mahal, di mana-mana lebih mahal, inflasinya naik. Indonesia belum menaikkan inflasinya dari real sektor, pasar keuangannya akan mengalami adjustment dulu. Terutama di sini currency. Biasanya kalau inflasinya nggak naik, currency-nya akan depresiasi. Itu kalau pakai teori itu dari level A, lompat jauh dulu ke level B, membuat membuat terjadinya perubahan ekspektasi. Setelah problemnya selesai, dari B menguat lagi ke level C. Ini yang lagi kejadian di rupiah kita sampai saat ini, dan itu kejadian bertahun-tahun Bapak Ibu. Nah, ini overshoot tahun 2013, overshoot 2016, 2015, 2018, 2020. Kita lagi overshoot juga ke atas. Saya punya pandangan rupiah akhir tahun sebenarnya masih bisa di bawah 17.000, tapi dalam jangka pendek memang ada overshooting lagi. Menurut hitungan kami seharusnya rupiah bisa sekitar 17.200 sampai 17.500 sebelum nanti settle lagi di bawah 17.000 di akhir tahun Bapak Ibu. Jadinya saya menyarankan, kapan waktu yang kita bagus untuk masuk lagi ke fixed income fund? Biarkan dulu lah, mungkin 2 hari, 3 hari. Aku lihat nih puncaknya seminggu, 2 minggu ini rupiahnya naik. Udah di atas 17.300 atau 17.500, itu waktunya kita jual dolar. Jual dolar, ganti rupiah. Apakah money market lagi dengan yield yang sudah naik? Saya rasa itu waktunya kita meningkatkan investasi kita di pasar fixed income. Itu kita lihat. Itu aku lihat isu pertama. Lalu isu kedua, orang pada nanya APBN, ketakutan terbesar terkait dengan MBG. Kalau berdasarkan rollout saat ini, annualized MBG itu per Februari itu hanya 115 triliun. Ya, kalaupun dinaikkan, aku lihat at top MBG ini realisasinya hanya bisa 200 triliun, di bawah 335 triliun, jadi savingnya bisa ada 130 triliun lebih, yang mana kekhawatiran fiskal ini akan cenderung selesai di akhir tahun. Itu nanti akan menjadi momentum perbaikan dari pasar fixed income sendiri. Saran saya at the moment, ini bukan waktunya lagi untuk menjual obligasi reksadana fixed income, tapi dalam beberapa minggu ke depan ini adalah waktu untuk mulai switch ya. Kalau aku lihat yang tadi udah pada di money market, mulai switch lagi kepada risky aset. Resikonya apa? Memang semuanya tergantung view Bapak Ibu terhadap perang. Kalau saya percayanya, perang antara Amerika dan Iran ini akan cenderung lama, tapi tidak mendatangkan sesuatu yang terlalu katastrofik. Sehingga di second half, negara-negara semuanya akan kembali lagi menata dirinya. Itu kira-kira. Dan ketika menata diri ini nanti, likuiditas akan kembali. Kalau ada yang nanya, sektor saham, saya tetap sangat suka sekali. Saya gung-ho on commodity related. Kita lihat saham komoditas masih akan mengalami penguatan. Oke, mungkin supaya nggak terlalu lama saya stop di sana untuk nanti kita bisa diskusi. Terima kasih Mbak Alifa. Baik, terima kasih banyak Pak Fahrul penjelasannya. Wah, ini tadi yang Bapak sampaikan nih sangat menarik sekali ya Pak ya. Jadi yang mungkin bisa saya highlight itu adalah pasar akan hidup dalam keseimbangan baru ya Pak Fahrul. Jadi kalau dilihat konflik Amerika-Iran ini akan cenderung permanen Pak. Jadi akan adanya keseimbangan baru ya. Jadi new order nih Pak ya. Iya, memang habis ini kita lihat akan ada new order dengan inflasi yang lebih tinggi, tapi marketnya akan adjust dan aware dengan kondisi tersebut. Dan kita lihat biasanya memang pasar, baik itu pasar equity atau fixed income, itu forward looking. Jadinya sekarang ini barusan muncul di Bloomberg, BI kemungkinan dikatakan mulai hawkish nih ceritanya, mulai netral, mulai hawkish. Tapi ketika BI mulai hawkish itu, pasar akan cenderung jadi lebih tenang. Kenapa? Karena central bank menyatakan bahwa diri saya ada. Kalau pasar udah mulai lebih tenang, baru kita bisa dengan pede untuk beli. Kira-kira seperti itu. Di kondisi sekarang, bukan waktunya lagi untuk mengurangi posisi, tapi waktunya dari tadinya super risk off,
mulai kita switch lagi dalam bulan April ini menetralkan. Jadi April adalah kalau kemarin bulan Maret, bulan Lebaran, bulan introspeksi diri, jadikan bulan April bulan introspeksi portofolio supaya nanti di second half kita bisa rally lagi, kira-kira seperti itu. Oke, siap. Thank you, Pak. Wah, ini jadi introspeksi gitu ya, Pak. Introspeksi portfolio. Portofolio. Yes, Mantap. apakah masih defensif lagi? Enggak. Masih defensif Oke. lagi enggak? Kita udah harus melihat bagaimana apa prospek yang baru. Aku lihat prospeknya, kita bisa beli obligasi lagi, tapi yieldnya harus sesuaikan. Nanti bisa diskusi dengan rekan-rekan dari Trimegah, dengan Pak Adi, dengan Pak Hasbi. Tapi arahnya ke depannya, aku lihat ini sudah bottomnya sudah tidak jauh lagi. Ya. Oke, thank you, Pak Fahrul. Mungkin saya sedikit mau nanya nih, Pak, terkait kalau misalnya kondisi yield obligasi di Indonesia ya, Pak Fahrul. Mungkin kan sempat kemarin kalau nggak salah highest itu di sekitar 6,9394 ya, Pak Fahrul ya, di 6,9-an lah pada saat itu. Dan sekarang ini kan udah mulai agak turun lagi. Kalau dari view Pak Fahrul, kira-kira Pak, yield kita itu tuh highest itu bisa di berapa, Pak Fahrul? Highest-nya aku lihat highest kemungkinan 7,2. 7,2, tapi ini pengalaman ya. 7,2 itu bakal ada printing di Bloomberg, bakal ada investing 7,2. Tapi 7,2 itu nggak hittable, Mbak Alifa. Oke. Ketika itu kejadian, itu mirip kalau yang main di saham, itu akan kejadian harganya turun tapi nggak ada volume. Nah, jadi fasenya lagi ada seperti ini nih. Kalau kita udah mulai lihat ada kenaikan yield lagi, temuin ya kalau rekan-rekan yang suka lihat technical tapi udah nggak pakai volume, sudah mulai bikin jarum ke atas tapi turun lagi, aku lihat ini udah tanda-tanda. Ini sebenarnya juga sudah tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena equilibrium likuiditas di pasar uang kita yang kemarin sempat diketatkan, saya lihat pengetatannya akan bisa selesai dalam 1-2 minggu ke depan. Itu kira-kira. Dan yang harus data yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua, harus memperhatikan lelang SRBI. Lelang SRBI itu rutin kita tulis di weekly economic commentary-nya Trimegah. Terbit setiap hari Jumat malam. Nah, itu nanti sama-sama boleh dilihat di aplikasi Trima Plus-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you Pak Fahrul. Pak, lanjut nih Pak ke pertanyaan kedua saya kepada Pak Fahrul. Kalau kita lihat ya Pak ya, sebenarnya kan dalam mungkin 1-2 tahun terakhir ini ya, itu kan kita ada di dalam tren penurunan suku bunga ya Pak Fahrul, baik di US ataupun di Indonesia. Nah, tadi juga Bapak juga sampaikan mungkin akan ada dari sisi suku bunga Indonesia nih bisa jadi hawkish nih Pak. Nah, kalau dari view-nya Pak Fahrul, kira-kira Pak, di tahun ini apakah masih possible Pak ada penurunan atau kenaikan suku bunga Pak di Indonesia ataupun di US? Saya lihat at the moment pasar itu hawkish. Ini saya mau cerita ya. Pasar menginginkan kenaikan suku bunga. Nah, pasar menginginkan, tapi kita harus sadar bahwa pasar itu menginginkan, tapi keinginannya seberapa kuat, tergantung seberapa urgent. Di satu sisi, Central Bank juga lihat Amerika butuh ekonominya recovery, Indonesia apalagi. Karena inflasi inti kita masih rendah. Boleh harga plastik naik, boleh harga BBM ada resiko naik, tapi inflasi inti kita masih rendah dikarenakan daya beli yang tidak meningkat. Ini yang menyebabkan aku lihat walaupun BI akan jadi hawkish, tapi hawkishnya ini bentar, Pak. Kalaupun ada resiko bunganya naik, itu dikit aja. Bisa jadi hanya memberikan sinyal kepada pasar bahwa aku akan bertindak. Jadi Bank Sentral, BI, The Fed hanya butuh ngasih itu aja. Gua akan bertindak if something happen. Begitu pasar percaya, oke, juragannya ini, bandarnya bakal bertindak ini. Bank Sentral bakal bertindak. Begitu ada sinyal seperti itu muncul dari sinyal itu muncul dari The Fed dan Bank Indonesia, yield turun, Mbak. Walaupun hawkish. Nah, ini nanti fenomenanya yang akan muncul karena market akan lihat ke depan. Karena begitu ada view hawkish, kita bisa expect, kondisi habis ini dalam 2-3 bulan stabilize, ekspektasi stabilitas dan penurunan bunga akan terjadi. Hawkishnya juga kalau aku bilang istilahnya cuman hangat-hangat kuku aja Pak, naik aja dikit,
ya gitu ya, SRBI naik, tapi BI rate naik kayaknya jauh. Habis itu akan ada penurunan bunga lagi di akhir tahun. Itu yang aku lihat. Baik, nah ini mungkin Pak Fahrul, ini kan mungkin masih ada Bapak Ibu investor atau nasabah-nasabah kita di sini yang mungkin masih cukup awam nih Pak terkait kondisi market. Jadi mungkin ini aku sedikit ingin memperjelas ya Pak ya. Bahasa tadi Bapak itu bilang kan hawkish gitu. Takutnya ada yang kurang paham Pak dengan definisi hawkishnya ini. Jadi mungkin maksudnya di sini hawkish itu berarti akan ada kemungkinan pengetatan atau akan ada kemungkinan kenaikan suku bunga ya Pak Fahrul dari Pengetatan likuiditas. Indonesia ya. Pengetatan Soalnya- likuiditas, Mbak. Pengetatan likuiditas. Pengetatan Kalau di likuiditas. kondisi sekarang, sekalipun BI rate tidak naik, tapi SRBI sudah naik. Ya kan? Oke. Saya rasa teman-teman yang sudah terbiasa berinvestasi itu aware. Sering terjadi seperti itu, BI rate naik, tapi SRBI tidak naik. Itu pada dasarnya kalau mau kita lihat, apakah kenaikan suku bunga market sudah terjadi? Untuk pelaku pasar modal sudah terjadi, Pak. Oke. Jadi ketika mungkin BI bilang hawkish aja, kita udah bisa lihat bahwa hawkish, tapi sebenarnya yang dilakukan itu udah duluan nih. SRBI rate-nya sudah duluan ini. SRBI rate-nya sudah duluan, rupiahnya sudah stabil, justru ngapain lagi rate-nya setinggi itu? SRBI rate-nya akan turun, nanti reksadana obligasi juga akan menyusul kenaikannya karena yield turun. Kira-kira seperti itu. Karena Oke, kenapa? Karena mostly hal-hal yang buruk itu sudah kejadian, sudah price in, Mbak. Oke, Sudah price jadi in, sudah masih Jadi- ada downside, volatilitas after 2 minggu ceasefire mungkin, tapi bottom sudah tidak jauh. Itu udah itu pesan dari saya. Kira-kira gitu. Oke, jadi downside-nya tuh sudah nggak banyak ya Pak ya? Sudah Karena nggak semua banyak, yang downside sudah buruk-buruk nggak udah banyak. kejadian ya Pak ya? Iya. Siap, baik Pak Fahrul. Kalau untuk US Pak, itu ada, apakah ada view Pak, kira-kira apakah US masih akan nurunin suku bunga atau akan stay atau malah akan naikin Pak Saya Fahrul? lihat Fed akan cenderung flat at the moment. Flat, nanti setelah Kevin Walsh jadi gubernur The Fed bulan depan, baru narasi pemotongan suku bunga akan kembali lagi. Satu-satu dulu, Mbak. Jadi Siap. walaupun kita percaya akhir tahun akan rate cut, tapi at the moment untuk menstabilkan, ini kan untuk menstabilkan dulu tengah tahun ini, harus Oke. ada hawkish statement. Hawkish Oke. statement, kita nanti mungkin sering-sering berkomunikasi dengan tim dari Trimegah, kita tanya, hawkish statement-nya sudah price in belum? Kalau udah nanti salesnya Trimegah udah bilang, udah price in Pak, itu tandanya udah mau masuk. Dan kalau menurut saya udah nggak jauh, seminggu 2 minggu ini. Udah harus siap-siap. Baik. Siap Pak Fahrul, terima kasih banyak. Mungkin kalau pertanyaan saya akan dari cukup di sini dulu nih Pak, karena biar ntar nanti akan ada pertanyaan dari nasabah-nasabah. Terima kasih banyak Pak Fahrul atas penjelasannya. Iya, sama-sama Mbak Alifa. Terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke narasumber yang ketiga dengan Pak Adi ya dari Trimegah Asset Management. Nah ini mungkin saya mau izin nih untuk ngobrol sedikit sama Pak Hasbi nih Pak Hasbi. Nah ini walaupun belum masuk sesi Q&A ya, ini belum masuk sesi Q&A Pak, tapi ada satu pertanyaan yang sangat menarik nih dari nasabah yang sebenarnya bisa dibilang ini akan menjadi bridging kita ke sesinya Pak Adi dari Trimegah Asset. Gitu. Nah ini Pak Hasbi, ada pertanyaan dari Bapak Andi Ramdhani. Berdasarkan pengalaman Bapak menangani perilaku investor, kesalahan paling umum apa yang dilakukan oleh investor retail ketika melihat kinerja reksadana pendapatan tetap mulai terkoreksi atau mulai ada koreksi? Mungkin silakan Pak Hasbi. Oke, thank you Alifah. Nih Om Adi sabar ya, pertanyaannya balik ke saya lagi jadi. Oke, pertanyaan bagus sekali ya, Pak Andi Ramdhani, terima kasih. Jadi saya rasa kita invest di aset investasi apapun atau kita berbisnis apapun itu prinsipnya adalah kalau kita mau efektif gitu ya hasilnya, kita harus tahu dulu sifat dari investasi tersebut di berbagai kondisi gitu. Kadang-kadang kalau disebut tadi bahasanya kesalahan dari investor adalah ketika keputusan investasi itu dilakukan, tapi sebenarnya si investor atau nasabah ini belum mengerti sepenuhnya tentang bagaimana karakter produk investasi itu di saat kondisi
bagus dan di saat kondisi kurang favorable. Nah, tapi khusus reksadana pendapat tetap, saya mungkin akan tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian, termasuk Pak Andi juga. Di sini ada satu grafik yang menarik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini adalah kinerja produk reksadana pendapatan tetap punya Trimegah Asset Management. Ini trim dana tetap 2 gitu ya. Kita lihat dalam 10 tahun inilah pola pergerakannya ya dari produk ini. Jadi kita melihat bahwa betul reksadana pendapatan tetap itu tetap ada resiko market ya, resiko volatilitas. Tetapi yang menarik kalau kita bicara fixed income fund, karakternya memang berbeda dengan saham, gitu ya. Walaupun ada volatilitas, tapi kalau Anda lihat dalam jangka panjang, dia kecenderungannya terus naik ya, gitu kan? Nah, salah satu yang menarik di sini kok grafiknya bisa begini. Bahkan kalau kita lihat mungkin 10 tahun terakhir ini performance reksadana pendapat tetap malah lebih bagus dari performance market saham, saya rasa itu kalau ditarik 10-15 tahun mungkin gitu ya. Nah, karena sifat dari reksadana pendapat kan isinya kan obligasi. Obligasi itu memberikan kupon atau bunga gitu ya. Dan kecenderungan karena dia bentuknya reksadana berarti dia terdiversifikasi gitu ya. Nah, karena dia memberi bunga dari waktu ke waktu, itu sebenarnya ada revenue atau income yang masuk ke dalam reksadana ini. Ya, walaupun ada volatilitas harga, tapi ingat bahwa obligasi itu ketika dia jatuh tempo harganya juga balik ke 100 gitu ya, ke nilai parnya. Jadi kalau kita ngomong saham, misalnya turun, saham bisa turun sampai titik berapa nih? Ya kadang-kadang kalau memang benar-benar fundamental perusahaannya nggak bagus banget, kita nggak tahu gitu sampai titik berapa sebenarnya. Tapi kalau obligasi sebenarnya ada ukuran-ukuran, ada patokan-patokan lah. Karena satu, obligasi jatuh tempo balik ke 100, terus reksadana ini terdiversifikasi juga, jadi isinya tuh obligasinya banyak dan ada kupon itu tadi gitu. Nah, ini yang harus pertama disadari. Kemudian kedua, biasanya itu pemilihan produknya. Kan pertanyaannya kalau lagi koreksi ini gimana nih gitu, kok koreksi nih takutnya nanti nggak balik atau gimana, orang panik gitu ya. Nah balik lagi, makanya kita harus paham karakternya. Saya ada satu grafik mungkin yang di belakang bisa tunjukkan bagaimana sensitivitas. Nah ini juga penting untuk melihat bagaimana sebuah produk itu sensitivitasnya terhadap pergerakan pasar. Kalau obligasi itu kan paling gampangnya gini Bapak Ibu. Kalau kecenderungan suku bunga naik, harga dia kecenderungan turun gitu ya. Jadi berkebalikan. Demikian juga yield obligasi negara itu biasanya menjadi acuan juga. Kalau yieldnya turun itu harga obligasi naik, kalau yieldnya naik harga obligasi turun. Demikian juga dengan harga reksadana pendapat tetap. Nah kita harus lihat karakter dari reksadana ini. Ini contoh yang trim dana tetap 2 ya. Saya ambil contoh ini kejadian di tahun 2022. Ini sekaligus juga ngeliatin, ini 2022 itu suku bunga lagi naik ya. Yield kita lagi tinggi-tingginya, terus stay tinggi cukup lama gitu. Jadi di situ marketnya kurang favorable untuk reksadana pendapatan tetap. Tapi kita lihat nih, ada periode di mana saat bond yield kita itu naik 0,6%, trim dana tetap 2 itu terkoreksi hanya minus 1,5%. Gitu. Tetapi pada saat bond yield-nya itu turun, artinya kan harusnya harga obligasinya naik ya. Jadi reksadana pendapatan juga naik. Naiknya lebih kencang, Alifah. Nah, ini karakter produk gitu. Jadi saya rasa ketika kita menghadapi resiko merasa mungkin ketakutan, mungkin data itu bisa membantu gitu ya, membantu setidaknya menenangkan gitu. Jadi kita lihat karakternya, oh selama kayaknya tidak tetap pas yieldnya kemarin naik, turunnya juga nggak segede pada saat yieldnya itu turun naiknya. Yield naik dia turun 1,5%, yield turun dia naiknya 3,3%. Ini rasanya lebih tenang lah di sininya. Gitu. Jadi mencari konfirmasi tentang produk investasi kita itu sendiri itu penting untuk dilakukan.
Jadi kalau ditanya kesimpulannya apa kesalahan? Kesalahannya adalah pertama, tidak memahami karakter produk. Kedua, tidak melakukan validasi tentang kinerja produk itu sendiri. Jadi hanya melihat, oh minus nih gitu ya. Padahal mesti dilihat minusnya ini sebenarnya minus banget apa masih sehat gitu ya dibanding dengan market. Harus dibandingkan waktu plusnya gimana Pak? Plusnya lebih kenceng gitu. Mungkin itu menjawab ya. Nanti Om Adi bisa jelaskan lebih detail lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Hasbi penjelasannya. Ya jadi tadi menariknya itu ya Pak ya. Jadi memang untuk produk-produk reksadana pendapatan tetap itu juga memang sebenarnya nasabah tuh perlu memahami karakteristiknya gitu ya Pak Hasbi ya. Jadi bukan semata-mata karena dia minus, udah nih serem selesai gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya harus dilihat juga dengan perbandingannya dengan market dan by historicalnya bagaimana reksadana-reksadana itu ketika dia rebound gitu ya. Ketika market rebound, reksadana rebound, ternyata banyak kalau dilihat tuh reksadana fixed income itu malah reboundnya bisa lebih tinggi gitu ya Pak Hasbi ya. Iya, jadi kayak akhirnya banyak yang kehilangan momen kan ya. Yes. Siap. Terima kasih banyak Pak Hasbi. Oke, selamat sore. Saya izin lanjut ya Pak Hasbi ke pembicara kita selanjutnya nih dengan Bapak Adi dari Trimegah Asset Management. Selamat sore Pak Adi. Sore, Mbak Alifa. Ya, halo Pak Adi. Nah ini tadi kita udah mendengarkan ya Pak Adi dari Pak Fahrul dan Pak Hasbi gitu ya Pak ya. Kalau tadi disampaikan sama Pak Fahrul gitu ya Pak ya, mungkin pasar akan hidup dalam keseimbangan baru nih Pak Adi. Seperti itu. Possibility yield pun juga mungkin possible sampai ke 7,2 walaupun sama seperti dolar ya yang mungkin akan overshoot dulu nih ke sampai 17.200 atau bahkan lebih, baru setelah itu ntar akan mulai turun lagi kalau tadi berdasarkan view-nya dari Pak Fahrul. Oke, baik Pak Adi. Mungkin aku mau nanya ke Pak Adi. Yang pertama, kira-kira Pak Adi dari Trimegah Asset Management ya, melihat kondisi pasar saat ini, khususnya pasar obligasi yang cukup menantang dengan pergerakan yield yang cukup meningkat, bagaimana Tram atau Trimegah Asset Management melihat situasi ini secara keseluruhan? Silakan Mas Adi. Ya, terima kasih Mbak Alifa. Selamat sore Bapak Ibu nasabah Trimegah Sekuritas. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah ini yang saya paling suka sebagai pembicara terakhir ya. Jadi tugasnya ringan nih, telah tinggal ngerangkum apa yang udah disampaikan Om Hasbi sama Om Fahrul juga. Jadi betul ya, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Alifa ya, saya coba sharing sedikit tentang pasar SBN. Tadi banyak sudah dijelaskan sama Om Fahrul juga ya. Jadi betul di tahun 2026 ini pasar SBN kita ini cukup challenging ya. Sebagai investor reksadana obligasi tentu kita habis mengalami tahun obligasi di 2025 ya, tahun bond bull gitu ya. Tapi masuk 2026 banyak ketidakpastian yang terjadi baik dari sisi eksternal maupun internal gitu. Tadi udah dijelasin mungkin dari eksternal, good news-nya adalah kondisi US dengan Iran ini sudah ada ceasefire ya selama 2 minggu ke depan, dan ya kita berharap setelah 2 minggu ini memang ceasefire itu terjadi secara permanen gitu ya. Karena kalau menurut kita sih permasalahan perang US-Iran ini buat US sendiri tuh tidak terlalu berdampak positif gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi apa yang sudah terjadi sekarang, misalnya terjadi demo besar-besaran gitu ya, 8 juta masyarakat US turun hampir di semua 50 negara bagian. Terus kemudian harga BBM di sana juga sudah sangat mahal ya Bapak Ibu ya, sudah mencapai mungkin 4-5 dolar per galon gitu ya. Lalu kemudian approval rating Trump juga sudah jatuh ke level terendah ya selama dia memimpin di term kedua ini. Jadi memang kita melihat sangat make sense ya bahwa US ini memang lebih menginginkan perang ini berakhir.
Apalagi nanti si Trump ini akan menghadapi midterm election ya di bulan November. Tapi lagi-lagi memang kita juga belajar ya dari kemarin-kemarin bahwa ini situasinya masih dinamis dan sekali lagi Trump ini juga kadang-kadang suka berubah-ubah ya. Jadi kita akan lihat, tapi paling tidak kalau bicara market SBN sih beberapa hari belakangan, khususnya hari ini itu udah mulai positif ya Bapak Ibu ya. Misalnya imbal hasil SBN yang 10 tahun itu udah mengalami penurunan cukup dalam ya, dari posisi minggu lalu di 6,8, sekarang kisaran 6,6 gitu ya. Begitu juga yang jangka pendek, penurunannya juga sudah cukup dalam ya. Misalnya yang 1 year sempat hampir 6%, sekarang mungkin udah di level 5,2, 5,3. Nah, memang tadi saya mungkin bilang eksternal dan internal juga memang challenging ya. Kalau dari sisi internal, tadi mungkin Pak Faro juga udah nyampein, ya kita ada permasalahan fiskal gitu ya, di mana kita sempat mendengar bahwa defisit fiskal kita itu akan dinaikkan ke atas 3% GDP ya. Tetapi untungnya ada statement dari Pak Presiden yang memberikan komitmen gitu ya untuk menjaga fiskal defisit kita tetap di 3%. Disampaikan kecuali terjadi krisis ya, tapi sampai saat ini kelihatannya belum ke arah sana gitu. Nah jadi pada intinya memang bisa dibilang nih sekarang kita lagi di persimpangan jalan ya Bapak Ibu ya. Kondisi eksternal dan internal ini kalau kita kombinasikan gitu ya. Domestik juga masih ada ketidakpastian, begitu juga dengan dari sisi global gitu. Nah, konteks daripada posisi atau strategi dari Trimegah Aset sendiri dalam reksadana pendapatan tetap kita memang dari awal tahun juga sudah lumayan cautious Bapak Ibu ya. Jadi kita untuk reksadana yang underlying-nya obligasi korporasi itu kita udah punya strategi cukup selektif dalam memilih underlying obligasi korporasi tersebut gitu ya. Jadi kita melakukan strategi balance approach antara risk dan return gitu ya. Jadi kita tidak semata-mata mencari return, tapi kemudian kita tidak memperhatikan resikonya gitu ya. Nah, tapi kita meyakini ya view kita bahwa ke depan ini lebih akan stabil ya. Misalnya dari sisi likuiditas tadi mungkin Pak Faro juga sampaikan, kita melihatnya sebetulnya dari sisi kalau bad news-nya kan terjadi tekanan eksternal yang cukup dalam ya, misalnya dari perang ini, kemudian dampak oil price, lalu oil price yang meningkat menyebabkan misalnya inflasi ekspektasi di seluruh dunia itu meningkat gitu ya, especially mungkin di US yang kita bicarakan, sehingga Bank Sentral US ini yang tadinya di awal tahun memiliki kemungkinan untuk melakukan rate cut, tapi karena inflation expectation-nya naik, jadi The Fed mungkin akan menahan dulu ya, sampai di tahun ini akan stay dulu. Nah, itu yang sebetulnya menjadi ancaman juga gitu ya, karena BI pun tadi juga disampaikan udah mulai hawkish ya, artinya yang tadinya kita memperkirakan dia masih bisa melakukan rate cut, tetapi dengan kondisi rupiah melemah, kemudian kondisi eksternal yang tidak menentu, bisa jadi juga BI mungkin akan stay dulu dan cenderung lebih akan memanfaatkan dari sisi SRBI ya untuk melakukan istilahnya instrumen untuk menahan foreign outflow. Nah, tapi kita melihat positifnya adalah sebetulnya appetite daripada institusi domestik atau investor domestik ini cukup besar Bapak Ibu. Jadi di saat foreign outflow gitu ya, sebenarnya ini juga terjadi di tahun lalu ya. Tetapi kita melihat dari investor institusi seperti dana pensiun, insurance, kemudian local banks kita, termasuk mungkin MI ya atau manajemen investasi,
dan juga retail itu sangat positif gitu ya. Bisa dilihat dari kalau data year to date pembelian SBN itu memang local investor sangat dominan ya, especially insurance Dapen itu mungkin sekarang udah sampai 60 triliun ya dari posisi awal tahun ini. Local banks apalagi kita tahu ya Bapak Ibu, Kementerian Keuangan baru mungkin beberapa minggu yang lalu melakukan injeksi likuiditas 200 triliun lebih gitu ya, dan yang terakhir spesifik dikatakan likuiditas tambahannya boleh dipakai untuk membeli SBN gitu. Jadi kita diuntungkan dari appetite investor lokal ini gitu ya, kemudian juga dukungan dari pemerintah untuk menjaga likuiditas di pasar ini tetap besar, sehingga sebetulnya ini yang bisa menahan koreksi atau dari sisi investor asing yang keluar gitu ya, karena investor asing ini memang kepemilikannya sudah jauh di bawah long term average ya, atau misalnya kalau kita bandingkan sebelum pandemi COVID ya, itu kan di sekitar hampir 40%. Sekarang itu sudah di bawah 15% ya. Tapi kemudian investor domestik bisa menahan outflow dari foreign investor tersebut. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kita melihatnya tetap sekarang ini kita cukup defensif dalam konteks strategi reksadana pendapatan tetap kita menjalankan strategi short duration ya, atau kita memilih obligasi korporasi yang jatuh temponya mungkin rata-rata tuh di bawah 3 tahun. Supaya apa? Supaya tidak terlalu fluktuatif ketika terjadi tekanan eksternal seperti yang terjadi saat ini gitu. Dan berikutnya kita juga lebih selektif lagi gitu ya untuk mencari obligasi korporasi jika memang dibutuhkan untuk beberapa fund kita ya, karena kan setiap fund itu pastinya komposisinya, kemudian kondisi porsi obligasinya itu kan berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi kita tetap untuk kemudian meningkatkan kebutuhan obligasi, kita akan lebih mencari yield yang atraktif. Dan tentu kita juga kondisi sekarang mengedepankan juga dari sisi likuiditas gitu ya. Jadi mungkin kita tetap ada certain portion yang kita jaga untuk ditempatkan di instrumen time deposit seperti itu. Mungkin itu ya Mbak Alifa jawaban saya ya sementara ya. Oke, thank you Mas Pak Adi. Oke, berarti tadi ya Pak ya, kalau di Trimegah Aset ini fokus utama Trimegah Aset saat ini ya dalam mengelola fund-fundnya Trump, termasuk yang reksadana pendapatan tetap itu, fokus untuk reksadana pendapatan tetap Trimegah Aset itu berarti saat ini sifatnya defensif ya Pak Adi, dengan rata-rata short duration gitu ya Pak, untuk menjaga volatility-nya, untuk menjaga volatility dari kondisi pasar gitu ya Pak Adi. Iya, betul. Sebetulnya memang kita dari awal tahun ya Mbak Alifa ya, reksadana kita yang mungkin Trimegah Dana Tetap 2, Fixed Income Plan, Terdat Syariah gitu ya, kita memang sudah pendekatannya itu cautious gitu ya. Misalnya soal view suku bunga, kita juga sebenarnya dari awal tahun tuh kita termasuk dari bukan kelompok ya. Kita tuh termasuk yang kurang believe kalau the Fed itu akan agresif rate cut ya. Karena kita lihat di 2025 mereka udah sangat agresif gitu ya, lebih dari 4 kali rate cut. Kemudian juga Bank Indonesia seperti sama gitu ya. Rasa-rasanya di tahun ini mungkin akan lebih hawkish lah seperti itu. Sehingga kita udah memposisikan reksadana pendapatan tetap kita ini supaya lebih adaptasi dengan situasi yang terbukti ya, ternyata ada ketidakpastian di baik domestik maupun dari sisi eksternalnya gitu sih. Oke, thank you Pak Hasbi.
Oh, sorry, thank you Pak Adi. Baik, ini Pak Hasbi Resen, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Hasbi? Ya, saya mungkin meng-highlightnya karena posisinya tadi ada beberapa strategi yang disampaikan Pak Andi tentang produk. Jadi sekaligus kita juga ingin bahas. Jadi tadi sebelumnya saya bicara tentang karakter reksadana, kemudian kita lihat, oh ini reksadana ini masih bagus nggak sih dia pengelolaannya gitu ya. Salah satunya itu bisa dilihat gini. Kan kita kalau punya aset investasi, pada saat kondisinya jelek, dia itu turunnya itu gimana? Lebih parah nggak dari market gitu lah istilahnya. Tapi waktu marketnya bagus, naiknya dia lebih kenceng nggak? Kan pengennya gitu dong. Kalau marketnya turun, dia turunnya lebih ngerem. Waktu marketnya naik, dia naiknya lebih kenceng gitu. Itu karakter. Nah, pola yang grafik tadi kita sudah tunjukkan itu sebenarnya bukan simsalabim, Alifah. Di situ ada intervensi manajer investasi. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi dalam bagaimana cara fund manager ya, dalam ini Om Adi nih ya, untuk ngerem dan bagaimana untuk ngegas gitu loh kalau di reksadana pendapatan tetap gitu ya. Nah, salah satu strategi yang dipakai itu tadi duration namanya. Jadi gini, obligasi itu sebuah obligasi yang jatuh temponya lebih panjang itu punya sensitivitas pergerakan harga yang lebih tinggi. Artinya kalau yang lebih panjang itu biasanya waktu marketnya jelek turunnya lebih dalam. Waktu marketnya naik naiknya lebih kencang. Nah, ini yang disetel nih. Ini gas sama rem di reksadana pendapatan tetap tuh. Jadi begitu Om Adi itu melihat nih kayaknya marketnya itu bakal bearish gitu ya. Yieldnya mau naik gitu, yieldnya obligasi gitu, atau suku bunga mau naik. Rem ini yang dipasang. Gimana cara masang remnya? Dia akan pilih atau mungkin switch portofolio apa segala macam, ganti barang atau turunin ini ke obligasi-obligasi yang lebih durasi, atau mungkin paling gampang ngomong durasi mungkin ya lebih pendek lah gitu ya. Susah banget ngomong durasi ya, tenor-tenor yang lebih pendek atau kupon-kupon yang lebih gede atau gimana lah gitu ya, yang lebih liquid, yang lebih jangka pendek. Tapi kalau Om Adi udah ngeliat nih, ini kira-kira kayaknya marketnya mau bullish nih gitu ya, nah digas tuh. Caranya gimana? Durasinya panjangin, dipilih-pilih obligasi-obligasi yang tenornya lebih panjang. Sebenarnya sih kurang tepat juga durasi sama tenor, tapi biar gampang lah gitu ya. Biar lebih mudah dimengerti ya Pak ya. Kalau jelasin durasi soalnya kayaknya ntar malah agak panjang dan kemana-mana nih Pak Hasbi. Betul. Nah itu gas dan remnya dimainkan lah di situ gitu. Jadi koreksi kalau salah ya Mas, gitu ya kurang lebih ya. Ya, thank you Mas Bi. Betul sih. Jadi tadi kayak misal grafik yang ditunjukkan di terdat 2 ya. Pada saat suku bunganya naik itu penurunan return yang terdat itu tidak terlalu dalam gitu ya, sementara waktu periode suku bunganya turun itu kan kenaikannya lebih lumayan banyak ya. Jadi memang strateginya kita tuh karena kan biasanya kalau dari sisi corporate bond itu sangat penting kita memetakan terkait dengan rating obligasi nih, Om Hasbi ya. Jadi kalau secara teori itu kan makin lebih credit risk-nya lebih besar. Misalnya kita sebagai contoh satu reksadana ini lebih banyak single A nih, dominan gitu ya. Nah itu biasanya yang terjadi adalah ketika suku bunganya itu naik, dia pasti mengalami penurunan yang juga lebih dalam gitu ya dibandingkan reksadana lain yang isinya kebanyakan AAA gitu ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya suku bunganya dia turun, itu dampak kepada kenaikan harga-harga dari obligasi single A itu juga lebih besar. Nah, sekarang pertanyaannya kan kenapa terdat kok bisa misalnya pada saat suku bunganya naik kita relatif lebih penurunannya tidak dalam gitu ya. Sedalam. Nah, ini terkait dengan bagaimana suku bunga ya Mas. Iya betul, pada saat kenaikan suku bunga kenapa relatif lebih, maksudnya tidak terlalu dalam lah. Ya ini karena strategi kita tadi itu ya mengatur
berapa banyak komposisi single A, kemudian komposisi di atasnya misalnya double A gitu ya, dan juga tenor. Tadi mungkin saya belum nyampein, kalau tenor yang makin panjang ya pastinya kalau terjadi koreksi dia pasti akan lebih dalam gitu. Nah jadi kita sebisa mungkin memposisikan fund kita itu sekali lagi ya balance nih antara kita pengen cari return tapi kita juga pengen memanage resikonya, Mas Bi. Gitu. Nah itu dari sisi untuk menghadapi kemungkinan terjadi kenaikan yield atau kenaikan suku bunga. Nah, ketika kita melihat kondisi sebaliknya, kita melihat nih, oh ini kelihatannya momentum suku bunga ini nih akan turun nih dalam waktu beberapa ke depan gitu ya. Nah, terdat ini kan atau fund-fund corporate bond kita yang lain kan itu bisa punya exposure government bonds ya. Nah, ketika kita tahu atau kita mempunyai view suku bunga itu bisa turun, itu kita bisa taking position di government bonds-nya. Sehingga apa? Ketika kita misalnya kita menukar dari corporate bond ke government bonds, ini dengan tenor yang mirip ya, karena kan tetap ujung-ujungnya kita juga mesti jaga stability-nya ya. Tapi kita melihat bahwa government bond ini yang karakternya dia lebih price sensitive, itu ketika market suku bunga turun itu pasti kenaikannya juga lebih besar. Nah itu kenapa dalam kasusnya TDAT2 kita cukup bisa dibilang timingnya pas untuk mengkolek government bonds pada saat marketnya itu suku bunganya mau turun gitu sih Mas B. Itu sebenarnya penjelasan kenapa kok bisa, karena kan kalau misalnya kita tetap dengan strategi yang sama, ya pastinya juga kalau misalnya terjadi kenaikan suku bunga itu pasti penurunannya juga akan dalam gitu. Nggak mungkin dia pasti nggak mungkin dua-duanya tuh bisa positif. Artinya kalau turunnya dikit, tapi kalau misalnya naiknya banyak gitu. Jadi kita tadi itu ya memang kita secara kalau marketnya kita rasa akan terjadi koreksi ya kita stay di corporate bond, kita kurangin exposure government bonds-nya gitu ya. Seperti yang terjadi saat ini Mas, penuh ketidakpastian, kemudian juga tadi ya dari eksternal maupun internalnya belum clear terkait arah suku bunga. Oleh karenanya kita lebih banyak mainnya di corporate bonds yang selektif dan menaikkan sedikit porsi cash-nya gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin kita menghindari penambahan dari government bonds-nya. Mungkin itu sih Om. Thank you. Oke, thank you Pak Adi, thank you Pak Hasbi. Berarti Pak Adi, nah ini mungkin sedikit ya, kalau dengan kondisi market seperti ini Pak Adi, berarti strategi reksadana pendapatan tetap seperti apa yang menurut Trimegah Aset itu mungkin lebih relevan untuk dipertimbangkan oleh investor. Berarti mungkin kan kalau yang tadi Pak Adi sampaikan itu adalah reksadana yang mungkin saat ini ketika uncertainty-nya tinggi, mungkin durasinya tadi itu ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit lebih detail Pak Adi biar nasabah-nasabah punya arah nih. Jadi sebenarnya kalau kondisinya sekarang Mbak Alifa, Pak Adi, Pak Hasbi, itu tuh apa sih yang harus kita pilih gitu? Silakan Pak Adi. Iya, makasih Mbak Alifa ya. Pertanyaannya menarik ya. Betul ya, kalau kita kan di pengelolaan reksadana obligasi itu kan ada short duration ya, dan juga mid to long duration gitu ya. Nah jadi kalau short duration memang fokusnya adalah tadi ya, kita lebih memilih bonds yang di bawah 3 tahun atau mungkin lebih pendek lagi gitu ya. Nah itu lebih cocok untuk istilahnya investor-investor atau nasabah yang masih melihat bahwa market ini akan berpotensi koreksi gitu ya, lebih jauh gitu atau ke depannya. Nah sementara kalau yang reksadana mid to long duration, yaitu mungkin kita juga ada reksadana yang underlying-nya obligasi pemerintah yang duration-nya tuh di atas 5 ya. Nah itu kalau misalnya memang untuk investor atau nasabah yang melihat bahwa saat ini momen yang tepat nih untuk masuk di reksadana pendapatan tetap. Nah tapi kalau misalnya dengan kondisi sekarang sebenarnya sih
memang kelihatannya karena tadi ya masih banyak ketidakpastian. Sebenarnya sih lebih lebih disarankan untuk masuknya tuh ke yang short duration atau mid duration, dan yang underlying itu obligasi korporasi. Gitu sih Mbak Lito. Oke, thank you Pak Adi. Berarti kalau dari yang Pak Adi sampaikan tadi, secara durasinya itu adalah short duration di bawah 3 tahun, terus juga mungkin secara porsi korporasi dibandingkan obligasi korporasi dibandingkan government-nya itu lebih banyak gitu ya. Pak Adi, berarti bisa disampaikan itu produk yang saat ini tepat itu berarti pilihannya ada, mungkin boleh dikoreksi ya. Berarti ada Trimegah Dana Tetap Syariah, lalu Trimegah Fixed Income Fund ya, TFIP ya, Fixed Income Plan gitu ya, Pak Adi. Oke, Pak Hasbi ingin menanggapi bagaimana Pak? Ya, izin nambah. Ya ini pertanyaan Alifa tadi, ini Om Fahrul, itu pertanyaan yang paling banyak ditanyain sih sama nasabah. Jadi selalu gini nih, kondisi gini lebih baik dananya itu dipindah ke pasar uang dulu atau tetap stay di reksadana pendapatan tetap sambil berharap market rebound. Ada dua, selalu tuh pertanyaan. Nah, jawabannya menurut saya harus dikembalikan ke tujuan dari Bapak Ibu sekalian. Karena ini tujuan investasi itu menentukan bagaimana strateginya kan. Ya, kalau Bapak Ibu yang berhitung nih sekarang, berhitung dari artinya tujuan atau horizonnya itu pendek gitu. Tujuannya tuh sebenarnya emang nggak bisa lihat tiap bulan itu returnnya pokoknya harus positif terus tiap bulan gitu ya. Jadi tidur nggak tenang tuh kalau lihat ini nggak lihat hasil positif itu, rasanya ya jangan dipaksakan juga gitu ya. Mungkin beberapa saat bisa diparkirkan dulu di money market, baru ketika confidence levelnya naik bisa dikembalikan gitu. Tapi di kondisi ini tadi Pak Fahrul udah sampaikan sebenarnya downside risk-nya itu sebenarnya udah nggak terlalu besar. Downside risk-nya itu udah tipis sebenarnya sekarang. Karena kayaknya berita-berita jeleknya udah keluar semua gitu ya Pak Fahrul ya. Jadi kalau berita jeleknya udah keluar itu biasanya tanda-tanda downside risk-nya itu udah cukup tipis ya. Jadi saya rasa bukan saatnya untuk terlalu masif pindahkan ke money market, tapi justru kita lebih sarankan horizon investasinya harus diperpanjang sedikit. Lebih sabar sedikit lagi gitu ya. Lebih sabar risk on. Oh sorry Pak, berarti mulai sedikit risk on, tapi durasinya juga sambil dipanjangkan ya Pak ya? Horizon bukan durasi. Horizon, horizon investasi investornya ya. Mindset kita harus berubah gitu, karena ini pernah kejadian di tahun 2022 waktu itu ya. Waktu suku bunga kita naik, yield kita ada di atas, kemudian ada posisi beberapa waktu uncertain. Nasabah yang sabar di situ itu, saya lihat 1 tahun kemudian itu yieldnya hampir 10%. Dapat return reksadananya gitu ya. Karena apa? Ternyata di kondisi itu mungkin fund manajernya Om Adi jadi lebih banyak kesempatan untuk belanja obligasi di kupon-kupon atau yield yang menarik gitu. Jadi dapat barang-barang yang lebih menarik kan, logikanya gitu. Kalau yield naik berarti harga obligasi jadi lebih menarik kan. Karena udah koreksi gitu kan. Harganya udah di bawah ya belanja kan gitu. Nah, jadi saran kita, ini kondisi yang memang, makanya kenapa webinarnya kita adakan sekarang nih. Jangan nunggu nanti marketnya sudah terkonfirmasi bullish, baru kita ngomong, nanti telat lagi gitu. Kondisi yang kayak gini nih yang mungkin menarik gitu. Tinggal disabarin dikit, ya kan. Horizonnya dipanjangin dikit. Karena menariknya gini, Mbak Alifa. Kenapa saya cukup pede ngomong gini ya. Nasabah-nasabah di Trimegah ini, saya juga belajar di nasabah ternyata unik-unik ya. Orang dulu bilang kalau investasi di pasar uang atau di reksadana pendapatan itu adalah investasi untuk jangka pendek dan menengah gitu. Katanya gitu ya. Faktanya nih Om Fahrul nih, mungkin Om Fahrul bisa analisis. Faktanya justru duit yang ditaruh di fixed income fund itu yang ditaruh oleh nasabah sampai belasan tahun Pak. Gitu aja.
Jadi Kenyataannya kayak gitu ya, Pak. bukan ada Pak, sebagian besar Pak. Lagi besar, oke. Sebagian besar. Artinya sebenarnya bukan masalah kapan tuh horizon investasinya mau duit itu diambil gitu. Tapi sebenarnya adalah mindset atau sikap investor terhadap dana itu Pak. Yaitu lebih ke risk profile Pak, bukan horizon investasi gitu. Memang profilnya dana ini bukan dana yang terlalu mau dispekulasikan, tapi at least dapat hasil yang konsisten di atas deposito setiap tahun. Itu ketika saya bicara dengan hampir semua investor itu yang diinginkan gitu. Jadi ketika ada turbulensi, tenang dulu, lihat lagi isi barangnya apa, Bapak Ibu sekalian. Itu dulu. Isi barangnya apakah obligasi-obligasi berkualitas tinggi, itu dulu. Karena ini bagaimanapun ini surat utang nih. Itu dulu diakses. Kalau obligasinya kualitasnya tinggi, ya, emitennya bagus, gitu ya, konstruksi portofolio bagus, kita wajar untuk lebih tenang dulu di situ. Kedua, turbulensi harga itu kayak kita naik pesawat tuh lagi ada turbulensi, tapi kita cukup yakin sih pesawat kita aman, pilotnya pintar dan segala macam gitu. Sabar sedikit. Panjangin horizon, lebih tenang, dan saya rasa mudah-mudahan nanti kita bisa memetik hasilnya lebih bagus dibanding saat sekarang malah mindah-mindahin ya. Kayaknya bukan saatnya sih. Kalau kemarin-kemarin awal-awal geopolitik itu mungkin karena yield dari 6 shoot up ke 7 itu prosesnya cukup cepat ya. Saya rasa ya wajar lah kalau kita waktu itu kita switch dulu ke money market ya. Sekarang kayaknya nggak pas gitu. Saya nggak tahu, mungkin Om Adi atau Om Fahrul mungkin bisa ada pendapat tentang ini. Kalau saya pada dasarnya agree Pak, kalaupun turun dari sekarang itu sudah nggak banyak Pak. Turunnya itu sudah nggak banyak. PR-nya sebenarnya yang harus dipikirkan adalah bukan what if market turun. What if tiba-tiba marketnya naik justru. Kita habis ini recovery bulan Juni, bulan Juli. Yang paling aku takutkan, ini aku biasa di portofolio ya, paling aku takutkan adalah ketika market recovery kita nggak ikutan Pak. Aku lebih lihatnya kalau udah market turun seperti itu. Bukan ketika kalau marketnya bullish banget baru kita lihat downside-nya apa. Ini kalau sekarang udah turun banyak kita harus udah mikir agak sebaliknya. Dan di valuasi sekarang aku lebih takut ketika terjadi recovery kita positioningnya nggak pas, kira-kira seperti itu. Ya, karena kalau udah ketinggalan nggak bisa dibalikin lagi Pak ya? Iya, agak ngejarnya sulit kira-kira kayak. Oke, jadi jangan sampai terlambat riding the wave gitu ya, Pak Fahrul? Jangan terlambat riding the wave, tapi memang untuk bisa riding the wave ini, terutama untuk fixed income di fase-fase seperti ini bukan fase yang mana tradingnya itu mudah. Ini adalah fase trading is a tough job, so leave it to professional. Itu kalau kata saya. Kalau marketnya lagi lurus Om, kita bisa beli saham, beli obligasi buy or sell. Oke, kalau masih seperti ini, kalau saya sih lebih lihatnya it is time to go more into professional. Kira-kira seperti itu. Dan belinya baru nyicil nanti, ya? Iya. Kayaknya belinya cocoknya nyicil ya, pelan-pelan aja. Nyicil pelan-pelan. Baru nanti banyakin trading sendiri ketika marketnya udah lurus. Kalau aku sih biasanya kalau kayak gini resikonya agak cenderung lebih tinggi. Kira-kira kayak gitu. Untuk manage sendiri atau mau pindah-pindah. Aku lihatnya gitu. Mungkin saya coba nambahin ya Om Hasbi. Betul sih kalau saya juga ngelihatnya dari sisi downside kelihatannya juga udah terbatas ya. Ini kan baik lagi ya, semua tergantung ini juga ya terkait dengan kondisi Middle East ya. Kalau betul setelah 2 minggu ceasefire itu kemudian berlanjut, rasanya sih memang bond market kita bisa rally lagi ya, karena kan tadi ya soal harga minyaknya bisa turun, kemudian Bank Sentral US The Fed bisa kembali rate cut, lalu ya impactnya pasti dari sisi kita ya Bank Indonesia juga bisa berbalik dovish gitu ya, walaupun untuk saat ini kan masih kondisinya hawkish atau lebih cenderung menunda penurunan suku bunga. Nah, tapi lagi-lagi Om, kalau yang saya lihat juga sih likuiditas domestik ini dari investor lokal ini cukup besar sih. Dan mungkin tadi kita belum mention bahwa
Bank Indonesia pun juga sangat support ya di market SBN kita mungkin dari awal tahun lalu gitu ya, sangat agresif. Jadi kondisi sekarang ketika downside terbatas, ya tentu kita cukup agree sih untuk mulai pelan-pelan collect reksadana pendapatan tetap tuh mungkin yang short to mid duration gitu ya. Kenapa nggak yang langsung long ya? Karena tadi kita masih membuka ruang downside risk kalau misalnya tadi ya soal Trump tiba-tiba dia berubah lagi, atau misalnya dari sisi Irannya juga tidak mentaati perjanjian ceasefire ini gitu sih. Tapi baik lagi, optimisnya itu adalah sekali lagi dari sisi domestik sih, likuiditas, kemudian appetite investor lokal, support Bank Indonesia, dan kelihatannya juga ini kan yieldnya juga relatif quote unquote tuh kayak dijaga ya supaya nggak terlalu spike gitu. Tadi kan Om Farul sempat nyebut 7,2, tapi kelihatannya habis itu kan kalau nggak salah di bulan tahun lalu ya. Pas Februari itu udah kejadian sih Pak. Iya. Februari akhir awal Maret udah kejadian. Iya, tapi habis itu kelihatannya tuh di bawah 7 itu kelihatannya udah terus dijaga di situ gitu ya. Maksudnya nggak diaring sampai tembus 7% sih. Jadi poinnya adalah ya kelihatannya ini positif signal gitu untuk memang mulai masuk di pendapatan tetap sih gitu. Oke Pak Adi, berarti bisa Alifah, jadi jamiin lagi gimana Pak? sedikit. Jadi reksadana yang short to medium durationnya Trimegah Aset itu apa aja Pak? Ini kayaknya Alifah besok mau borong tuh. Cicil-cicil ya. Mau belanja mungkin boleh disampaikan Pak Adi. Nah ini kan tadi Pak Adi kan menyampaikan, thank you Pak Asmi. Tadi kan Pak Adi udah menyampaikan ya Pak ya. Ini berarti bisa jadi udah salah satu indikator investor untuk bisa memanfaatkan momentum nih untuk mulai masuk ke reksadana pendapatan tetap. Walaupun tadi ya berdasarkan obrolan kita better memang masih dalam proses dicicil dulu ya. Masih dicicil dulu atau mungkin masih ada potensi downside-nya juga udah nggak terlalu banyak. Jadi udah bisa jadi momentum. Nah kalau yang tadi Pak Adi sampaikan, berarti untuk reksadana yang secara durasi lebih pendek, terus tadi Pak Adi juga sampaikan kalau misalnya kondisinya uncertain biasanya cash-nya lebih dinaikkan, terus juga obligasi korporasinya yang dengan quality oke, rating bagusnya itu lebih banyak, berarti pilihan produk untuk investornya ini apa nih Pak Adi? Ya, untuk short duration kita kan punya fixed income plan ya. Itu kita lebih defensif dalam arti kita menjaga porsi cash-nya lebih besar ya dibandingkan dengan dana tetap 2 gitu ya, dan secara durasi otomatis kalau cash portion-nya lebih tinggi, duration-nya juga pastinya lebih pendek begitu ya. Jadi kalau fixed income plan itu saat ini kisaran 2 ya dari sisi durasinya gitu ya. Kalau underlying-nya sebetulnya relatif mirip ya. Kalau bicara sektornya, kemudian ratingnya, nama-namanya itu relatif mirip gitu. Dan ya itu memang untuk yang short duration. Karena juga fixed income plan kan memang kita ada pembagian dividen ya tiap kuartalan ya. Jadi kita juga memanage-nya dengan approach yang lebih konservatif gitu. Lalu untuk yang mid duration kita punya dana tetap 2 gitu ya. Dana tetap 2 itu porsi bonds-nya sedikit lebih tinggi dibandingkan fixed income plan. Secara durasi juga kisaran 2 sampai 2,5 gitu ya. Dan TEDAT 2 ini kita juga ada porsi government bonds untuk kebutuhan tactical allocation, karena kita cukup believe tadi ya downside sudah terbatas, kemudian yield juga mulai turun, jadi kita lumayan comfort untuk mulai juga take position di government bonds untuk yang TEDAT gitu ya. Nah ini untuk yang mungkin nasabah-nasabah yang ngelihat punya view bullish juga ya di government bonds, mungkin bisa mulai masuk di TEDAT 2 ini gitu sih. Jadi so far
dua fund ini sih Mbak Alifa ya, untuk yang short dan mid duration. Lalu mungkin tadi kalau Terdat Syariah ini memang kita juga udah mulai positioning yang lebih stable gitu ya. Kita juga dari awal tahun sampai dengan saat ini kita udah banyak ngurangin government bonds ya di dan mulai perbanyak juga dari sisi corporate sukuknya gitu ya, karena kita perhatikan ini sebenarnya berlaku untuk semua fund corporate bond kita. Di secondary market itu udah mulai kita melihat corporate bonds ini yieldnya udah mulai tinggi gitu ya. Sebagai contoh yang tenor 2-3 tahun mungkin 2 minggu yang lalu gitu ya, atau sebelum ada deeskalasi di Middle East itu yieldnya itu masih cukup rendah ya, masih 6%, 7% segala macam. Nah tapi mungkin seiring dengan kelihatannya orang banyak yang berpikir perangnya mungkin akan masih panjang dan lain sebagainya, nah ini mulai yieldnya itu bergerak naik gitu. Kita bisa dapat beberapa hari belakangan 3 tahun itu bisa di 8,5%, kemudian 8% dan lain-lain. Nah kalau kita lihat issuance baru gitu ya, atau corporate bond yang lagi issue juga, mereka tuh udah mulai menaikkan kuponnya gitu ya, dibandingkan dengan awal tahun ini gitu sih. Jadi itu ya poinnya kalau untuk Terdat Syariah ini mungkin dibandingkan Terdat 2 sama TEFIP, jadi kan TEFIP ini paling short duration, kemudian Terdat 2 mid duration, dan kalau yang Terdat Syariah ini karena government bond portionnya memang lebih besar ya dibanding dua fund ini ya. Cuman kita udah banyak ngurangin karena kita melihat ke depannya nih kita mau balik lagi nih positioningnya untuk fokusnya di corporate bond lagi gitu. Untuk yang Terdacia ya, jadi hopefully Terdacia bisa lebih stable ya pergerakannya untuk ke depan. Itu sih Mbak Alifa ya. Siap, berarti thank you Pak Adi. Berarti tadi ya untuk pilihan produk ada 3 ya Pak ya, ada di Trimegah Fixed Income Plan atau TFIP yang dimana memang memiliki porsi cash lebih besar, durasi juga lebih rendah ya di sekitar 2%. Lalu selanjutnya ada Trimegah Dana Tetap Syariah ya Pak Adi gitu. Lalu kalau kita mau ngomongin mid duration yang durasinya lebih panjang dan ada porsi GoViz untuk tactical allocation-nya, itu ada Trimegah Dana Tetap 2 gitu ya Pak Adi. Ya, betul. Oke. Siap. Oke, baik Bapak-Bapak, nih saya mohon izin, ini kan pertanyaan udah lumayan banyak. Waktunya juga udah nggak terlalu banyak. Nah ini mungkin saya mau izin bertanya dulu ya. Yang pertama kepada Pak Fahrul dari Bapak atau Ibu Dina Herlinda. Nah tadi Pak Fahrul, Bapak menyampaikan perang Iran akan berlangsung lama dan dunia akan lebih beradaptasi. Dan sekarang bisa menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan shifting ke investment yang agak sedikit risky atau sudah mulai risk on. Tetapi setiap Trump komen di sosial media, market bereaksi, terutama jika beritanya negatif. Apakah pandangan Bapak setelah nanti dunia mulai beradaptasi dengan perang ini, jika Trump komen di sosmed, market akan tetap bereaksi yang sama? Dan apakah akan selalu ada resiko mendadak terhadap instrumen-instrumen investasi? Silakan Pak Fahrul. Iya, makasih Mbak. Ini pertanyaannya menarik sekali. Pada dasarnya kalau seandainya ini lagi kita lihat ya, pasar itu lagi berubah dari melihat kondisi itu dunia itu full damai. Kalau habis ini kita lihat bahwa tensi di Iran itu akan cenderung berkelanjutan, pasar itu akan ready. Ya, pasar itu akan ready. Berikutnya pasar akan mulai berhitung Bapak Ibu. Permintaan apa yang akan meningkat kalau tensi di Timur Tengah itu bisa long lasting 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Yang pasti yang pertama, Selat Hormuz tidak bisa setertutup kemarin. Pasti sudah mulai ada kapal tanker yang lewat, sudah mulai kejadian ada kapal tanker yang lewat. Berikutnya dunia juga akan menghitung kebutuhan komoditasnya berapa energi yang dibutuhkan, berapa coal yang dibutuhkan, berapa nikel, berapa berapa copper, berapa timah yang dibutuhkan. Saya lihatnya ini yang akan nantinya itu harus kita perhatikan dan akan cenderung lebih cuek terhadap statementnya Trump. Itu yang kita lihat. Kita lagi on the way akan ada ke sana. Karena itu saya melihatnya setelah 1 bulan lebih
mungkin di tengah tahun nanti seluruh negara pasti akan melakukan adanya perubahan rekalibrasi kebijakan dan akan siap menghadapi dunia yang baru. Karena kalau Bapak Ibu baca Outlook Entry Megah, ini sebenarnya masih sesuai tema kita A Brave New World tahun ini dunia baru yang berani. Ada shock, pasar tinggal penyesuaian. Begitu sudah menyesuaikan, kita never look back, jangan lihat ke belakang, kita harus lihat ke depan, selalu ada kesempatan baru, kira-kira seperti itu. Oke, thank you Pak Fahrul. Nah ini Pak Fahrul, ini mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin untuk Pak Fahrul juga, karena mungkin tadi gini, kalau sama Pak Adi sama Pak Hasbi saya rasa kita ngobrolnya udah cukup banyak. Jadi pertanyaan-pertanyaan nasabah ini udah tercover nih Pak di obrolan-obrolan sebelumnya. Oke Pak Fahrul, menurut Pak Fahrul, bagaimana pengaruh peringatan Moody's dan Fitch tentang kesehatan fiskal negara yang bisa berpotensi penurunan rating pasar surat utang Indonesia terhadap reksadana pendapatan tetap? Ini dari Pak Adrian. Oke Pak, kalau penurunan rating ini terjadi di tahun 2012 dan tahun 2013, ketika investor asing itu masih sampai 40% dari total pembeli government bond kita, we are in trouble. Sementara di kondisi saat ini, porsi asing di government bond kita sudah tinggal 12%. Jadi, dan likuiditas kita kecenderungannya struktural, Bapak Ibu. Bukannya ekonomi dan sektor keuangan kita nggak kuat, tapi ekonomi kita kurang berputar membuat pendapatan pajaknya tidak maksimal, itu yang menyebabkan Fitch dan Moody's menurunkan outlook kita. Saya lihat, kalaupun memang ada terjadi penurunan rating, dampaknya itu terjadinya itu bukan untuk instrumen rupiah kita, Pak. Instrumen ini yang akan terjadi itu nanti akan jadi kenaikan interest rate itu di instrumen non rupiah kita alias Indon. Makanya kalau saya tidak heran sekalipun ada penurunan nanti rating di akhir tahun, cuman dikarenakan likuiditasnya itu masih tinggi, yield kita bisa tidak mengalami kenaikan. Apakah banyak kasus seperti ini? Banyak. Jepang itu udah turun ratingnya berkali-kali, Bapak Ibu. Jepang itu ratingnya single A. 2 dekade terakhir dia triple A. Tapi ketika ratingnya turun, interest rate-nya bisa stay rendah. Permasalahannya kenapa? Kalau zaman dulu, sektor keuangannya aman tapi ekonomi nggak muter. Nah, yang aku lihat di kondisi sekarang ini, memang kondisinya itu ekonomi Indonesia harus lebih berani. Memang ada kemungkinan penurunan rating, tapi dikarenakan porsi asingnya sudah sangat rendah, aku lihat dampaknya tidak sematerial dibandingkan kejadian 10 tahun lalu. Kalau dampaknya tetap ada, tapi kondisi sekarang likuiditas kita seperti yang Pak Adi cerita tadi, itu masih luar biasa besar. Kira-kira seperti itu bedanya ya. Saat ini perbedaan ya, kalau ada yang orang bilang nakut-nakutin utang Indonesia, jangan lupa pemerintah dan juga korporat Indonesia saat ini yang utang luar negerinya itu sudah sangat rendah sekali. Statistik utang luar negeri Indonesia sudah sering sekali mengumumkan pertumbuhan utang luar negeri itu negatif. Kita sekarang rata-rata berhutang dalam rupiah, bukan dalam mata uang asing. Jadi resikonya tidak sebesar itu, tapi karena tetap ada reputation risk, kita tetap butuh flow dari asing sebisa mungkin juga jangan sampai ya ratingnya turun. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Fahrul. Oke, baik Bapak Ibu investor semua, tidak terasa nih ngobrol-ngobrolnya udah cukup panjang ya. Hampir 2 jam kita ngobrol bareng. Nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Nah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada 3 narasumber kita, kepada Pak Fahrul, Pak Hasbi, dan Pak Adi, sudah atas pemaparannya di sore hari ini, kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol sama investor-investor. Mungkin saya izin memberikan conclusion nih, memberikan recap dulu dari obrolan kita. Jadi mungkin ya, dari yang tadi disampaikan Bapak Ibu, kalau yang kita lihat ke depan, utamanya adalah pasar akan hidup dalam keseimbangan baru. Jadi kalau kita lihat Amerika versus Iran ini konfliknya akan cenderung permanen. Jadi di situ akan ada keseimbangan baru ya, di mana negara-negara mungkin akan mulai menyesuaikan seperti itu. Lalu kalaupun kita ngobrolin terkait
rupiah gitu ya, mungkin akan terjadi overshoot, baru ntar akan mulai akan ada penyesuaian kembali gitu ya, seperti yang tadi Pak Fahrul sampaikan. Lalu juga kalau tadi Pak Hasbi menyampaikan di kondisi saat ini Bapak Ibu, saatnya kita itu Bapak Ibu investor itu untuk memperpanjang horizon investasinya Bapak Ibu. Gitu, pilihan kendaraan juga harus tepat, dan di sini juga tadi highlightnya itu adalah yang Pak Fahrul dan Pak Hasbi sampaikan ya. Nahkodanya juga harus handal, nahkodanya juga harus tepat. Tadi Pak Fahrul juga menyampaikan di saat market-market uncertain seperti ini itu adalah momennya investasi itu dihandle oleh profesional ya Pak ya. Dihandle oleh nahkoda. Nah di sini salah satu ya di sini kita udah bersama Pak Adi dari Trimegah Asset Management, yaitu sebagai nahkoda yang bisa kita bilang adalah nahkoda yang tepat. Seperti itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai seperti yang tadi disampaikan, jangan sampai kita salah positioning sehingga tidak bisa memanfaatkan momentum ketika marketnya sudah mulai recovery. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mungkin sebelum acara saya akhiri, apakah dari Pak Hasbi, Pak Fahrul atau Pak Adi ada yang ingin disampaikan sebagai closing remark? Atau sudah cukup? Dari saya sudah cukup Mbak ya. Saya cukup juga, thank you. Baik, sepertinya sudah cukup semua nih ya. Oke, terima kasih banyak Pak Hasbi, Pak Fahrul, dan Pak Adi. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak telah meluangkan waktu Bapak Ibu di sore hari ini untuk sama-sama kita ngobrol bareng dengan tema menakar arah reksadana pendapatan tetap ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu tadi yang mungkin pertanyaannya sudah dijawab akan dihubungi oleh tim Trimegah Sekuritas untuk pemberian souvenirnya. Lalu apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, masih bisa tanya langsung kepada sales-salesnya Bapak Ibu di Trimegah Sekuritas, atau ntar bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Fahrul, Pak Hasbi Sukaton, dan Pak Adi Gemilang atas waktunya. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu investor yang sudah hadir. Besar harapan saya diskusi kita di sore hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu dan bisa memberikan market view ya, atau positioning view untuk Bapak Ibu investor semua. Baik, dengan ini saya menyelesaikan acara kita di sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu semua, dan sampai jumpa di event Trimegah Sekuritas berikutnya. Terima kasih banyak semuanya.